Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manusia hamba semua, setiap kisah memiliki hikmah, setiap perjalanan membawa pelajaran. Hari ini, kita akan menyelami sebuah cerita yang tak hanya menghibur, tetapi juga mengunggah hati dan menambah keimanan. Inilah keutamaan ibadah puasa dan hal-hal yang membatalkannya. Seperti apa ulasannya? Mari kita simak videonya sampai akhir dan temukan makna di dalamnya. Semoga Allah memberkahi setiap langkah sahabat manusia hamba yang menekan tombol subscribe, like, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, sahabat manusia hamba tidak akan ketinggalan kisah cerita inspiratif yang penuh hikmah. Puasa adalah ibadah istimewa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan langsung balasannya. Tidak seperti ibadah lain yang memiliki pahala tertentu. Puasa adalah rahasia antara hamba dan umatnya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya." Bayangkan jika seorang raja menjanjikan hadiah istimewa kepada seseorang tanpa menyebutkan bentuk dan jumlahnya. Tentu itu menandakan betapa besar nilai hadiah tersebut. Lalu, bagaimana jika yang berjanji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik segala kekuasaan? Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ia adalah perisai dari dosa, dari api neraka, dan dari godaan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai, maka janganlah seseorang berkata kotor atau bertindak bodoh. Jika seseorang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Mulutnya mungkin kering, perutnya mungkin kosong, tetapi hatinya penuh cahaya. Ia semakin mudah bersabar, lebih ikhlas dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin dekat dengannya. Maka kelak nanti di akhirat, orang-orang yang menjaga puasanya akan mendapat kehormatan luar biasa. Ada sebuah pintu khusus di surga yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun, kecuali mereka yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat satu pintu yang disebut Ar-Royan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka. Betapa istimewanya bulan suci Ramadan, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berkata, kalian yang telah menahan lapar dan dahaga demi aku, masuklah ke surga ini melalui pintu kemuliaan. Namun, agar puasa benar-benar menjadi ibadah yang bernilai tinggi, kita harus menjaganya dari hal-hal yang bisa membatalkannya. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jika seseorang makan atau minum karena lupa, itu tidak membatalkan puasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lupa lalu makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Tapi jika disengaja, maka puasanya batal dan harus diganti di lain hari. Yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Ini adalah pelanggaran besar, tidak hanya membatalkan puasa, tetapi juga mengharuskan pelakunya membayar kifarat, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin jika tidak mampu. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Jika seseorang sengaja memuntahkan makanannya, misalnya dengan memasukkan jari ke dalam mulut, puasanya akan batal. Tetapi jika muntah terjadi secara alami, puasanya tidak akan batal. Yang keempat, keluarnya darah haid atau nifas. Perempuan yang mengalami haid atau nifas tidak boleh berpuasa dan wajib menggantinya di lain hari. Yang kelima, mengeluarkan mani dengan sengaja. Misalnya dengan cara onani.
Jika terjadi mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa karena terjadi di luar kendali. Yang keenam, murtad atau keluar dari Islam. Jika seseorang keluar dari Islam saat sedang berpuasa, puasanya otomatis batal, karena puasa hanya diterima dari orang yang beriman. Puasa bukan sekedar ritual, tetapi latihan ketakwaan. Ia mengajarkan kesabaran, kejujuran, dan kedisiplinan. Ia adalah bukti bahwa manusia bisa menahan hawa nafsunya jika ia benar-benar menginginkannya. Dan yang paling indah, di penghujung bulan suci Ramadan ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat siapapun ingin menangis haru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Dosa-dosa dihapus, kesalahan-kesalahan diampuni. Kita keluar dari Ramadan dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir, bersih, suci, dan penuh harapan. Maka jangan sia-siakan puasa kita. Jangan hanya menahan lapar, tetapi juga kendalikan amarah. Jangan hanya menahan dahaga, tetapi juga jauhi gibah dan kata-kata kotor. Jangan hanya menunggu berbuka, tetapi manfaatkan setiap detik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan sejenak, bagaimana jika ini adalah bulan suci Ramadan terakhir kita? Bagaimana jika ini adalah kesempatan terakhir untuk merasakan nikmatnya beribadah dalam bulan penuh berkah ini? Bagaimana jika setelah Ramadan ini kita tidak pernah lagi diberikan kesempatan untuk merasakan indahnya berbuka, harunya sahur, atau nikmatnya tarawih? Banyak orang menjalani Ramadan tanpa sadar bahwa itu adalah Ramadan terakhirnya. Tahun lalu mungkin kita masih bersama keluarga, masih berbuka bersama, masih tertawa di meja makan, tapi lihatlah tahun ini, ada di antara kita yang telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesempatan emas, 1 bulan penuh di mana rahmatnya turun deras, dosa-dosa diampuni, pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka lebar. Setiap malam, Allah memanggil hamba-hambanya, "Adakah yang ingin aku ampuni dosanya? Adakah yang ingin aku kabulkan doanya? Adakah yang ingin aku bebaskan dari api neraka?" Lalu, bagaimana mungkin kita menghabiskan Ramadan ini dengan sia-sia? Bagaimana mungkin kita hanya menjadikannya sebagai rutinitas tahunan tanpa merasakan perubahan dalam diri? Ingatlah, Ramadan bukan hanya tentang lapar dan dahaga. Ramadan adalah sekolah kehidupan. Ketika kita menahan lapar, kita belajar bahwa ada saudara-saudara kita yang merasakan kelaparan setiap hari tanpa pilihan. Ketika kita menahan amarah, kita belajar bahwa kehidupan bukan tentang membalas, tapi tentang mengendalikan diri. Ketika kita menahan lisan dari gibah, kita belajar bahwa kata-kata kita bisa menjadi penyebab masuknya kita ke neraka. Dan yang paling penting, Ramadan adalah tentang hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa sering kita lalai, seberapa sering kita terjebak dalam dosa, dalam kelalaian dunia, seberapa sering kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kesempatan kita untuk kembali, untuk meraih ampunannya, untuk memastikan bahwa ketika Ramadan ini berlalu, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sahabat manusia hamba, jangan sia-siakan Ramadan ini. Jangan biarkan ia berlalu tanpa ada perubahan dalam diri kita. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus, tanpa pahala, tanpa ampunan, tanpa perubahan. Karena siapa tahu, mungkin ini Ramadan terakhir kita. Itulah ulasan yang bisa kita bagikan kali ini. Gimana menurut sahabat manusia hamba? Tulis pendapat sahabat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.